Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia yang kita dapatkan darinya, karunia yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang meniti ajaran beliau hingga hari kiamat. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya yang berbahagia, kembali kita bertemu dalam majelis ilmu, majelis yang penuh barokah, majelis yang dikelilingi oleh para malaikat yang mendoakan siapapun yang hadir, mendoakan supaya dirahmati, diberikan ketenangan, dan diampuni dosa-dosanya. Ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita rutinkan dan kita jaga. Masih melanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Wat Tadhkirah An-Nafi'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan pahala yang berlimpah kepada beliau atas ilmu yang diturunkan kepada kita semua dan kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah, menyambung tentang bahasan taatnya hati, atau dari beberapa ketaatan hati. Di antara ketaatan hati adalah an-nasihatu lil muslimin, memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Ini ketaatan hati, karena memang inti dari agama kita itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Miliknya Allah, miliknya Rasulullah, miliknya kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Jadi di antara kebaikan yang harus kita rutinkan adalah kita senang memberikan nasihat dan menerima nasihat. Ya, senang memberi nasihat dan menerima nasihat. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsu dan syahwat yang kadangkala kita ini sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, itu kadangkala berbuat salah atau tidak semangat dalam menjalankan ketaatan. Maka kita ini harus senantiasa senang diingatkan dan mengingatkan orang lain juga. Makanya penting hadir dalam majelis ilmu ini. Ini inti dari agama itu ya, salah satunya adalah majelis ilmu. Kita ini diingatkan dan mengingatkan. Ketika ada orang yang mengingatkan kita, ya jangan marah. Apalagi kalau mereka mengingatkannya memang untuk kebaikan kita. Ditegur itu jangan marah. Wasakha, di antara ketaatan hati juga adalah dermawan, ya, lomo, dermawan dengan siapapun, baik yang kita kenal, yang tidak kita kenal, yang pernah berjasa sama kita atau mungkin malah menyakiti kita, baik dengan sesama muslim atau dengan orang luar muslim. Dermawan, jangan bakhil,
Dermawan ini bukan hanya dalam masalah harta, dermawan juga bisa dengan jasa, ilmu. Ada beberapa orang itu wis medit, ya, bondone medit juga tertulung sama orang lain. Ada orang yang minta bantuan sekedar dibantu untuk ngangkat meja, ngangkat kursi, ngambilkan ini, dia tidak mau. Ya, ini kan bakhil yang kebangetan, ya, padahal hanya modal waktu atau tenaga yang sedikit dia pun tidak mau memberi. As-sakha, ya, dermawan, entengan, ringan tangan dengan orang lain. Wa husnudzon, husnudzon atau berbaik sangka dengan siapa? Ya pertama tentu dengan Allah, ini paling penting. Baru kemudian husnudzon atau berbaik sangka dengan sesama. Husnudzon, berbaik sangka dengan Allah adalah selalu menganggap baik apapun yang Allah putuskan untuk kita. Saat kita berdoa ya jangan suudzon sama Allah. Saat kita merasa belum dikabulkan, padahal Allah itu mengabulkan, dan kadangkala bentuknya lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Ya Allah, berikanlah saya duit 1 miliar. Sama Allah nggak dikasih kita, tapi satu waktu kita naik kendaraan, naik kenceng, tahu-tahu ada mobil depan kita, set, kita rem, selamat kita. Yang kalau tidak kita sebelumnya tidak berdoa minta 1 miliar, mungkin kita tabrak, mungkin kita keluar duit lebih dari 1 miliar untuk kesembuhan kita. Nah, jadi kadang-kala ini dalam bentuk seperti itu. Ya Allah, saya ingin punya mobil. Nah, Allah tidak atau belum berikan kita mobil. Kenapa? Jebule kalau kita nyupirnya belum, ya, kalau kita punya mobil mungkin kita bisa belok kanan rumah sakit, belok kiri kuburan. Allah Maha tahu, wah ini belum siap punya mobil nih fulan ini. Ya, jadi jangan pernah suudzon, husnudzon. Oh, orang duwe mobil, yo mungkin Allah pengen saya lebih mensyukuri sepeda saya, mensyukuri sepeda motor saya. Nah ini. Demikian juga misal anak kita susah ngaji, ya mungkin Allah sedang ingin melimpahkan pahala sabar sama kita. Ya toh? Allah nanti satu waktu Allah akan memberikan limpahan nikmat syukur. Ini kan syukur sama sabar itu kan sama-sama kebaikan. Satu waktu Allah uji kita dengan nikmat yang berlimpah supaya apa? Supaya kita mendapatkan nikmat syukur. Dengan ujian berupa musibah supaya kita itu mendapatkan nikmat sabar. Dan semuanya baik. Pengen senang syukur kok sabar. Pengennya syukur terus Ustaz. Ya, kita pengennya dua-duanya ya. Kadang kalau syukur, kadang kalau sabar. Wa husnudzon, berbaik sangka dengan sesama juga. Ya, jangan sedikit-sedikit itu negatif thinking dengan orang lain. Hanya gara-gara beda warna, ya, bajunya, hanya gara-gara beda kelompoknya, hanya gara-gara beda guru, kita suudzon. Ya. Husnudzon, berbaik sangka, melihat sisi positif orang lain sebelum negatifnya. Wa ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Ya, keagungan Allah, kebesaran Allah, syiarnya Allah. Ya, segala apa yang Allah agungkan, semacam masjid, ya, kita agungkan. Masjid ini syiarnya Allah. Bangga masuk masjid. Kita jaga kebersihannya, kita jaga adabnya, ya, adik-adik masuk masjid nggak boleh lari-lari, nggak boleh teriak-teriak, gurau-gurau, ngobrolkan masalah duniawi, ya. Makanya masjid itu jual beli di dalam masjid pun nggak boleh. Padahal jual beli itu baik enggak? Baik. Meskipun caranya dengan seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Tapi kalau jual beli di masjid kenapa nggak boleh? Karena masjid bukan untuk kepentingan duniawi. Masjid itu tuh kudune berbicara tuh masalah ukhrawi.
Ya, ini termasuk mengagungkan syiarnya Allah. Ya, termasuk kita nanti ya bulan Ramadan ya Bapak Ibu berusaha untuk umroh. Kenapa? Karena di Mekah itu banyak sekali syiar-syiarnya Allah, tempat-tempat yang ya mulia bentuk dari syiarnya Allah seperti Ka'bah, Safa, Marwa, ya. Ada namanya Musdalifah, ada Hajar Aswad, ada Hijri Ismail. Itu adalah tempat-tempat yang tidak bisa kita agungkan kecuali kita harus berkunjung ke sana. Dan tempat-tempat yang kita agungkan itu akan menjadi saksi di akhirat nanti akan kebaikan-kebaikan kita. Pengen nggak disaksikan dengan benda yang diagungkan oleh Allah? Pengen. Siapa yang tidak pengen? Kita akan berbangga di akhirat ketika Ka'bah bersaksi atas tawaf kita, Safa bersaksi atas sa'i kita, Musdalifah bersaksi atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Agungkan tempat-tempat itu. Itu syiarnya Allah. Monggo silahkan yang mau umroh Ramadan. Ya, sekarang karantina sudah dihilangkan sejak kemarin hari Sabtu. Ya, Saudi sudah tidak mengadakan karantina. Ya, yang punya duit ya, nggak punya duit ya mobilnya didol, motornya didol, lemahnya didol, omahnya didol. Lo jenengan Bapak Ibu ya, nanti di akhirat tuh jenengan getun ketika di dunia ini dititipi Gusti Allah bondo banyak tapi tidak dipakai untuk ibadah. Nanti akan begitu terasa murahnya di akhirat. Tanah kita, rumah kita, mobil kita itu akan terasa murahnya di akhirat ketika kita melihat pahala balasan dari Allah dari amal yang kita lakukan. Monggo, lemai didol. Ini mboten nggih. Ini cuma contoh nggih, contoh. Ta'zim sya'air. Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pahalanya luar biasa. Wasyukru ala ni'amillah, dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Ini juga diantara ketaatan hati, mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Lah syukur itu apa? Syukur itu dengan 3 cara Pak Bu. Syukur yang pertama adalah dengan hati. Maksudnya adalah mengakui bahwa nikmat ini adalah pemberian dari Allah. Bukan dari usaha kita sendiri, tapi ini pemberian Allah, titipan dari Allah. Itu maksud dari syukur dengan hati. Saat kita diberi rumah, kita punya rumah, kita bersyukur itu maksudnya, oh rumah ini adalah pemberian dari Allah. Ketika kita punya usaha, ketika kita punya jabatan, kita kembalikan semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Ini syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Maksudnya adalah apa? Kita mensyukuri dengan banyak membaca kalimat thayyibah. Salah satunya dengan bacaan alhamdulillah. Diberi makan alhamdulillah, diajak bakmi alhamdulillah, dikasih roti alhamdulillah, diajak dolan alhamdulillah. Syukuri semuanya ya. Sekecil apapun nikmat dari Allah itu kita syukuri dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya setelah makan apa doanya? Ya. Bangun tidur, yang sebelumnya kita tidur nggak sadar apa-apa, ruh kita nggak tahu kemana-mana, tahu-tahu Allah bangunkan. Apa yang kita baca pertama? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Monggo yang tidur bangun, alhamdulillah. Tidak ada ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian apa? Di antara nikmatnya Allah itu kal Islam, seperti Islam. Wah, ini nikmat paling besar nggih Bapak Ibu. Kita lahir sudah dalam keadaan muslim, lahir dari keluarga muslim, kita tinggal di negara terbesar kaum musliminnya 230 juta. Saudi aja kalah, Mesir kalah, Afgan kalah. Mana? Negara manapun di Arab tidak ada yang menyaingi. Ini luar biasa. Tanah luar biasa, tanah ya warisan dari para alim zaman dahulu Bapak Ibu. Ulama Nusantara ini menjadi a'immah
Masjidil Haram, menjadi imam-imamnya Masjidil Haram. Karena ini memang warisannya para ulama luar biasa. Ya, syukuri kita ini menjadi seorang muslim, keluarga kita muslim, negara kita muslim, pimpinan kita muslim. Ya. Syukuri dan kita jaga. Dan betapa banyak orang baik di sana tapi tidak diberikan nikmat muslim. Wa ta'ati, nikmat taat. Ya, nikmat kita bisa melakukan ketaatan. Contohnya yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini, saya yakin jenengan-jenengan seharian yo yang cari nafkah yo capek tenanan, yang mulang ngaji, yang mulang sekolah, yang dodolan, yang makelaran, yang macam-macam banyak sekali jenengan kesibukannya seharian ini capek, tapi jenengan bisa tindak ke masjid, bisa hadir di masjid. Saat yang lain do capek, mereka masih butuh golek donya. Esok golek donya, awan golek donya, bengi golek donya. Rantek entek padahal ora sugih-sugih saiki kita bisa alhamdulillah diberikan rezeki dan bisa meluangkan waktu untuk melakukan ketaatan, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Syukuri, ini luar biasa. Nikmat kita bisa sholat maghrib jamaah. Barang siapa yang sholat maghrib nanti isya ya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia akan ditulis seperti orang yang sholat berapa? Setengah malam. Jadi jenengan tuh kalau sholat isya berjamaah, jenengan tuh sampai kira-kiranya jam 12 malam ditulis oleh malaikat jenengan sholat berapa rakaat, berapa ratus atau ribu rakaat itu hadis itu. Ya. Dan kemudian Rasulullah masih melanjutkan, barang siapa yang kemudian sholat subuh berjamaah, maka dia seperti orang yang sholat satu malam. Nah, syukuri kalau Bapak Ibu pagi-pagi kita mudah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, kita ditulis oleh Allah itu sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh. Itu kayak nek sholat tenanan kayak porasi kile, gitu. Allah, kita tidur, kita santai-santai ditulis seperti orang sholat terus. Nah, syukuri atas ketaatan ini dan ketaatan-ketaatan yang lain. Wasairin ni'am, dan seluruh kenikmatan. Wasabru alal bala, setelah syukur kemudian juga diantara ketaatan hati adalah sabar atas bala, ya, musibah. Mithlul amrod, seperti sakit. Ada di antara kita yang meriang, ya, hari-hari hari-hari meriang nasional, gergesi nasional, ya. Ini kita sabar, ya, sabar di karantina, ya. Harusnya kita bisa nyambut gawe, malah aku kira apa-apa ning, sabar, aturannya pemerintah seperti itu, ya sudah. Atau sakit yang lain juga, ya, jenengan mungkin ada yang kontrol rutin ke rumah sakit, ya, padahal ya selama ini merasa hidup sehat, tahu-tahu Allah datangkan, mohon maaf, penyakit yang ya lumayan berat, sabar. Ya, karena semua itu kalau kita terima dengan baik, nanti ada gantinya di akhirat berupa pahala yang berlimpah. Lebih baik kita sakit di dunia daripada sakit di akhirat. Lebih baik kita berkekurangan, miskin di dunia, lebih baik daripada nanti miskin di akhirat, berkekurangan di akhirat. Malah berhati-hatilah ketika kita dilimpahi nikmat yang terus-menerus sama Allah. Khawatir kita berbuat dosa terus, tapi nikmatnya kok terus-terusan. Nah, ini harus introspeksi. Tapi yang tidak perlu meminta, yaitu ya Allah berikanlah saya sakit, tidak boleh, ya. Kita bermohon supaya kita selalu diberikan kesehatan, tapi kalau sakit sabar. Wal mihani, dan sabar atas bencana. Baru saja tadi saya lihat di Malaysia, ya, sedang banjir, masya Allah, mengerikan. Ya, bencana tidak bisa ada manusia pun yang bisa mencegah bencana.
kecuali dengan taubat yang benar-benar kepada Allah. Karena bencana itu turun karena adanya dosa. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada banjir. Sabar. Wa mautil ahibbah, dan matinya orang-orang yang kita sayangi. Kita sedang sayang-sayangnya ditinggal mati. Kita sedang benar-benar ingin merencanakan. Betapa banyak orang yang sudah merencanakan ingin menikahi orang yang dia sayangi, Allah pisahkan dengan kematian. Betapa banyak seorang ibu yang baru aja mau melahirkan bayi yang sudah dia tunggu bertahun-tahun, Allah panggil bayinya. Betapa banyak seorang istri yang sangat membangga-banggakan suaminya, sedang naik karir, Allah panggil sabar. Dan namanya musibah itu tidak ada yang enak. Dan sabar itu indas sadmatil ula, saat hantaman pertama. Jadi ketika kita ditinggal mati orang yang kita sayangi, sabarnya kapan? Saat itu. Nek sabare wis seminggu, itu bukan lagi namanya sabar. Bu, sabar, sabar, mengko seminggu meneh. Ya, sabar itu pas pertama itu. Makanya sering saya kalau hadir ke beberapa kawan yang ditinggal meninggal, orang-orang yang dicintainya, itu kalimat saya cuma begini berkali-kali. Mas, Bu, Mbak, kesempatan mulia jenengan sabar itu hanya saat ini. Tidak ada pilihan lain. Ikhlaskan, sabar, husnudzon sama Allah, jenengan dapat surga. Dah itu. Karena Rasulullah mengatakan as-sabru indas sadmatil ula, sabar itu pas hantaman pertama. Tahan lisan, tahan tangan untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Sabar itu apa? Sabar itu menahan. Menahan, nangis boleh, sedih boleh, tapi menahan. Jangan sampai mulut kita mengucap sesuatu yang menunjukkan kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Kita sendiri itu miliknya Allah, orang yang kita sayangi miliknya Allah. Ngapain kita nangis-nangis? Itu miliknya Allah. Suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman yang paling kita sayang, miliknya Allah. Sabar. Ya. Nah, nggih nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, pengajian iki ya mung teori, prakteke ya mbuh sing ngomong kuwi ora. Ora jamin nggih ya. Kita ini ikhtiar jenenge teori kan. Ustaz ki teori wae ora tau ngalami. Ya demikian ya. Pertama yang namanya sebelum praktek itu ya teori. Saya kira semuanya paham itu. Saya saat Bapak meninggal, orang yang paling saya sayangi adalah Bapak, dan ya memang luar biasa kehilangan orang yang sosok orang yang kita banggakan, ya, yang selama ini kita berharap ya pengen membahagiakan, tapi ya, sabar. Yang penting tahan, sedih boleh tapi tahan. Wafak dilma, kehilangan harta, sabar. Watasallutin nas, dikuasai manusia, maksudnya kita dipimpin oleh orang yang tidak kita sukai, sabar. Pemimpin yang memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak membuat tenang rakyatnya, gimana lagi sabar. Minyak goreng larang, BBM mundak. Sabar. Kita mau menghina pemimpin kita ya nggak ada gunanya, ya toh? Kita menghina fulan, menterinya fulan, apa gunanya? Golek lengok lentik. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah ini. Wa tasallutin nas was-sabru 'ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Was-sabru 'anil ma'asi, sabar atas kemaksiatan. Ini maksudnya apa? Sabar itu pada tiga hal. Sabar yang pertama atas segala bencana, ya, atau sesuatu yang tidak kita sukai. Ini sabar yang pertama, yang paling sering kita kenal ini. Sabar hilangnya harta, sabar orang yang kita cintai meninggal dunia atau sebagainya. Nah, sabar yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Taat kepada Allah itu kalau nggak sabar ya nggak bisa kita jalankan. Pagi-pagi kita harus bangun untuk wudhu, untuk sholat ke masjid.
sabar, ya kan? Kita pas selesai tadi dari kerja, kemudian kita harus sholat maghrib, ini kan perlu kesabaran. Apalagi nanti bulan Ramadan, yang mungkin setiap siang, setiap pagi kita sudah biasa makan makanan enak, kita sabar, tidak makan dari subuh sampai tenggelamnya matahari, sabar. Menjalankan ketaatan itu tidak mudah juga. Sabar sinau Quran, sering saya sampaikan Bapak Ibu ya, kita kalau sinau Al-Quran ya harus sabar. Itu kan ketaatan, belajar membaca firman-Nya Allah. Malulah kita nanti di akhirat ketika mau masuk ke surga, Allah suruh kita dengan bahasa apa? Iqra wartaqi. Orang-orang mau masuk surga itu Allah sampaikan Iqra wartaqi, baca Quran dulu baru kamu naik surga. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Kata Allah, sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Makin banyak ayat yang kita baca, makin tinggi kedudukan kita di surga. Jadi sabar. Kita ketika belajar Al-Quran itu sabar. Dalam niatan kita nanti ya membuat Allah ridha tatkala kita mau masuk surga. Wasabru anil ma'asi, sabar dari kemaksiatan. Maksudnya apa? Yaitu dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu sabar. Cari nafkah halal, ada orang nawari yang haram, Mas dodolan iki wae untungnya akeh timbang kuwi 10 euro iki 100.000. Dodolan apa? Narkoba atau khamr, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sabar kita, aku rapopo badi 10.000 ning halal ketimbang gonmu, berapapun tolak. Ini orang-orang yang seperti ini ada orang-orang yang sabar. Nek orang sabar, kalau orang nggak sabar semua disikat. Menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, misalnya dari makanan kadang-kala katanya ya makanan haram seperti daging babi itu katanya lebih nikmat daripada daging sapi. Nah, dalam agama kita ini bukan nikmatnya tapi halal apa tidaknya. As-sabru 'anil ma'asi. Wasiqatu birrizqi minallah. Dan di antara ketaatan hati adalah percaya atau yakin dengan rezeki dari Allah. Ya. Jadi rezeki itu pasti Allah jamin kepada seluruh makhluknya. Jangankan kepada manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah dari binatang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya atas Allah. Allah jamin rezekinya. Semua binatang melata, dari binatang melata maksudnya semua makhluk hidup, dari semut, dari cacing, dari ikan-ikan, itu semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya jangan pernah kita ini merasa tidak akan diberi rezeki oleh Allah. Makanya dikatakan betapa banyak orang sibuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi tidak sibuk mencari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Apa itu? Surga dan dunia dan surga. Yang pertama adalah dunia, rezeki dan surga. Rezeki, betapa banyak orang sibuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, dia sudah akan dapatkan, yaitu rezeki. Sibuk orang mencari rezeki, tapi justru dia tidak sibuk dengan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, yaitu surga. Sudah dijamin masuk surga oleh Allah? Yakin? Belum. Kalau jenengan meninggal dalam keadaan muslim, jenengan dapat surga. Tapi masih kita nggak tahu nih hari-hari berikutnya seperti apa. Kita ini kadang-kala sibuk golek rezeki yang Allah sudah jamin.
Tapi kita tidak sibuk meniti jalan surga yang Allah belum jaminkan untuk kita. Setiap hari demikian. Nah, ini musibah ya Bapak Ibu ya. Kita ini ya ikhtiar boleh, tapi jangan merasa ragu dengan rezekinya Allah. Apa yo iso aku entuk iki, apa yo itu namanya ragu. Wa bughdud dunya, di antara taat hati adalah benci terhadap dunia. Dunia ini harus kita benci. Dunia harus kita bawa untuk kepentingan akhirat. Apa yang kita dapatkan harus kita gunakan untuk kepentingan akhirat, karena kehidupan itu bukan di sini. Kehidupan jenengan semua, saya semuanya ini adalah di akhirat nanti. Makanya apa? Rumah kita, motor kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki, gunakan semuanya untuk kepentingan akhirat. Bahkan nyawa, bahkan tubuh kita ini gunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, kalau orang terlalu mengejar dunia, dia dapatkan duit. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, saya sering cerita ini. Banyak saya itu ketemu orang, itu dia bekerja, uangnya adalah supaya dia bisa, ini puncaknya Ramadan ini, supaya dia bisa memberikan buka puasa setiap hari. Jadi golek duit setiap hari, dia tabung. Ada ibu-ibu, beberapa jamaah itu, dia tabung untuk apa? Supaya nanti duitnya itu bisa dipakai untuk memberikan buka puasa di bulan Ramadan. Setelah itu dia tabung lagi supaya apa? Supaya setiap tahun dia bisa umroh di bulan Ramadan. Jadi semua kepentingannya untuk, bukan kepentingan aku harus gawe ke omah anakku, omah putuku, omah anak putuku. Semua orang sudah dapat jaminan, insya Allah tidak ada lah manusia yang anak kita, cucu kita itu diberikan akal oleh Allah, dan setiap orang itu dijamin rezekinya. Nggak usah khawatir, meskipun kita itu orang yang kaya raya, orang yang miskin, rezeki kita adalah rezekinya kita sendiri, rezekinya anak kita, rezeki anak kita sendiri. Dan sedikit pun ketika orang menikah, rezekinya tidak terbagi menjadi dua, rezeki suami sendiri, rezeki istri sendiri. Dan ketika mereka melahirkan, memiliki anak, maka tidak akan rezekinya anak mengurangi rezeki orang tua. Rezeki bapaknya sendiri, rezeki ibunya sendiri, rezeki anaknya sendiri. Yakin, athiqah. Wa adawatun nafsi wasyaitan, dan memusuhi nafsu dan setan. Kita ini punya musuh yang selalu mengiringi kita, qarin namanya, setan. Dan musuh ini selalu membisik-bisikkan yang buruk-buruk kepada kita, lawan. Ada beberapa orang ketakutan masuk ke suatu tempat yang kosong. Kenapa? Takut setan, Mas. Loh, sakjane jenengan iki nggawa setan kok. Kok wedi karo setan? Kita itu di mana-mana. Oh, jangankan jenengan sholat, jenengan duduk, sampai jenengan itu setan semua. Untungnya ora ketok. Ya. Jadi ketika jenengan duduk, bokongnya kok panas, setan iki. Ya, gitu. Aku pengen mulai ndelok sinetron. Jenengan duduk kok HP kok ganggu WA, setan. Jadi seperti itu. Musuhi setan. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mahabbatullahi, dan di antara ketaatan hati adalah cinta kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa sahabatihi, dan kepada para sahabatnya, wa ahli baitihi, dan pada keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, wa tabi'in, dan para tabi'in. Ya, tabi'in itu muridnya para sahabat atau orang yang pernah ketemu dengan sahabat dan beriman. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Cintai orang-orang soleh Bapak Ibu. Waridha anillah, ridho terhadap Allah, rela dengan keputusan Allah. Wattawakkulu alaihi, dan tawakal kepadanya. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyati, dan selain itu dari kewajiban-kewajiban hati yang menyelamatkan.
Nah, ini contoh ketaatan-ketaatan hati. Selesai. Kemudian ma'asil jawarih, maksiat anggota badan. Nah, ini baru kemarin kita nyampaikan tentang maksiatnya hati dan ketaatan hati hari ini. Kemudian dilanjutkan ada maksiat-maksiatnya anggota badan yang harus kita waspadai dan jangan kita lakukan. Wa amma ma'asil jawarihi, dan adapun maksiat-maksiatnya anggota badan, fa ma'asil batni, yang pertama adalah maksiatnya perut. Nanti ada 7 di awal itu, kemudian disebutkan ada 7 anggota badan yang harus kita jaga, ya, jangan sampai kita lakukan untuk kemaksiatan. Yang pertama adalah perut. Ya, nanti yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah mata, yang keempat adalah telinga, kemudian tangan, kaki, dan kemaluan. Nah, di antara maksiatnya perut apa? Mislu aklir riba, seperti makan harta riba. Apa itu harta riba? Kullu qardin jarra ala manfaatin fahuwa riba. Itu namanya riba. Setiap hutangan duit yang melahirkan keuntungan bagi penghutangnya, pemberi hutangan, maka itulah riba. Jadi kalau jenengan minjamkan uang ke orang lain dan jenengan dapat keuntungan dari uang yang jenengan pinjamkan dari orang lain, maka jenengan berarti memakan harta riba. Keuntungannya dalam bentuk apapun, tidak harus uang. Kalau uang jelas, jenengan memberi hutangan orang lain 1 juta, terus jenengan persyaratkan, Pak, nanti kembalikan menjadi 1.200.000 dicicil 1 tahun misalnya. Itu namanya riba. Itu haram. Itu maksiatnya perut. Atau keuntungan dalam bentuk yang lain berupa jasa misalnya. Pak, jenengan tak kasih pinjaman 1 juta, tapi nanti malam tolong saya dipijeti. Ini kan jenengan dapat keuntungan dipijeti. Ini juga riba. Jadi segala apapun keuntungan yang jenengan dapatkan dari memberi uang pinjam kepada orang itu. Terus bagaimana? Nah, dalam hal masalah memberikan pinjaman orang lain, kita tidak boleh mengambil keuntungan. Bolehnya di mana? Bolehnya kalau kita dalam hal menjual, atau dalam bahasanya namanya baik, jual beli barang pulaan 1 juta, jenengan jual ke orang lain dengan harga 1.200.000, boleh. Barang uang, boleh. Uang beda, selisih nggak boleh. Paham nggih? Barang 1 juta dijual mendapatkan 1.200.000, duit nih, boleh. Uang 1 juta terus mendapatkan uang juga 1.200.000, ini namanya riba. Ini diantara kemaksiatan perut. Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita dalam menjalankan ketaatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.